Indikasi penggunaan TENS. Setelah tahu parameter dan penumputan elektroda TENS, sekarang pertanyaannya, TENS sebenarnya digunakan untuk kondisi apa saja? TENS terutama diindikasikan untuk manajemen nyeri dari berbagai etiologi. Nah, jangan sampai ketinggalan karena ada beberapa kondisi yang perlu kamu tahu. Indikasi pertama adalah nyeri muskuloskeletal kronis. Contohnya nyeri punggung bawah, low back pain kronis, nyeri leher, osteoartritis, dan nyeri sendi lainnya. Kenapa TENS digunakan pada kondisi ini? Pada nyeri kronis, dapat terjadi perubahan dan peningkatan sensitivitas pada jalur pemrosesan nyeri di sistem saraf pusat. Akibatnya, pasien dapat tetap merasakan nyeri meskipun stimulus awal untuk yang menyebabkan nyeri sudah tidak ada atau sudah berkurang. TENS dapat membantu melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah heat control theory, yaitu dengan mengaktifasi serabut sensorik A-beta berdiameter besar sehingga transmisi sinyal nyeri dari serabut A-delta dan C-fiber di tingkat spinal dapat dihambat. Selain itu, stimulasi TENS tertentu juga dapat merangsang pelepasan opioid endogen seperti endorfin dan enkefalin yang berperan dalam menghambat transmisi nyeri melalui mekanisme descendant. Jadi, TENS dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengelola nyeri muskuloskeletal kronis. Indikasi kedua adalah nyeri pasca operasi atau pasca trauma. Artinya, TENS dapat digunakan segera setelah operasi atau trauma, tentunya sebagai terapi tambahan atau adjunctive terapi, bukan sebagai pengganti penanganan medis utama. Pada kondisi ini, kerusakan jaringan menyebabkan aktivasi nosireseptor di area yang mengalami cedera. Sinyal tersebut kemudian diteruskan melalui sistem saraf hingga diproses sebagai nyeri. TENS terutama dengan stimulasi frekuensi tinggi dengan intensitas rendah seperti konvensional TENS dapat mengaktifasi serabut sensorik dan membantu menghambat transmisi sinyal nyeri melalui mekanisme gate control di tingkat spinal. Karena mekanisme ini dapat memberikan efek analgesia yang relatif cepat, TENS dapat digunakan sebagai bagian dari strategi multimodal untuk membantu mengontrol nyeri. Salah satu manfaat tambahannya adalah membantu mengurangi kebutuhan analgesik opioid, sehingga berpotensi mengurangi paparan terhadap efek samping obat tersebut. Indikasi ketiga adalah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik terjadi akibat adanya lesi atau gangguan pada sistem somatosensorik. Contoh kondisi yang dapat disertai nyeri neuropatik antara lain neuropati diabetik dan beberapa kondisi nyeri kronis lainnya. TENS dapat digunakan sebagai salah satu modalitas non-farmakologis untuk membantu mengurangi persepsi nyeri pada pasien dengan kondisi tersebut. Namun, respon terhadap TENS dapat berbeda pada setiap pasien, sehingga penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan respon individu. Indikasi berikutnya adalah nyeri kronis yang sulit dikontrol atau intractable pain, termasuk nyeri pasca trauma dan nyeri yang tidak cukup responsif terhadap terapi standar lainnya. Kenapa TENS dapat dipertimbangkan? Karena TENS merupakan modalitas non-farmakologis yang dapat digunakan sebagai terapi tambahan dalam manajemen nyeri.